مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Baik itu yang terlihat atau yang tidak terlihat, baik itu yang diutarakan ataupun dirahasiakan, tak terkecuali semua ada dalam pengawasannya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada baginda Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia dan teristimewa, di mana pada bulan ini seluruh umat muslim melaksanakan ibadah puasa. Oleh kerana itu, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas apa itu nuzul Quran, amalan dan apa saja keutamaan-keutamaannya. Pada saat itu Nabi SAW sedang berada di Gua Hira. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril dalam wujud aslinya kepada Nabi. Malaikat Jibril pun mendekap Nabi sangat erat seraya berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mengulang-ulangi perkataannya hingga Nabi dapat mengikutinya. Jadi, nuzul Quran adalah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ketika berada di Gua Hira yang diperantarai oleh malaikat Jibril ketika beliau berusia 40 tahun. Quran yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yakni perintah membaca. Jika kita ingin mengetahui arah mata angin, tentunya kita menggunakan kompas. Jika kita ingin mengetahui pedoman kehidupan, tentunya dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelas-penjelas petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Biasanya nuzul Quran diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Akan tetapi para ulama berbeza pendapat, ada yang mengatakan tanggal 18, tanggal 24 dan 23 Ramadan. Pendapat yang mengatakan nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan dirujuk pada Quran surah Al-Anfal ayat 41. Yang artinya, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yaitu bertemunya dua pasukan. Menurut Imam Tabari, malam Al-Furqan adalah malam diturunkannya Al-Quran, bertepatan pada hari pertempuran dua pasukan kaum muslimin dan kaum Quraisy atau yang kita kenal dengan Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi pendapat yang masyhur dan umum dilakukan adalah nuzul Quran diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Namun Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi mengapakah peringatan nuzul Quran itu berbeda dengan diturunkannya Al-Quran? Menurut beberapa pakar tafsir menjelaskan Al-Quran itu diturunkan dalam 3 tahap. Yang pertama, Al-Quran berada di Lauh Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia atau Baitul Izzah yang terjadi pada bulan Ramadan pada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, barulah dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur, yakni selama 2 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Jadi hari pertama diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW disebut dengan nuzul Quran. Adapun keutamaan malam nuzul Quran diantaranya adalah turunnya malaikat Jibril ke bumi, ditakdirkannya segala urusan, malam yang dilimpahi rahmat dan keselamatan, dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Adapun dapat yang kita lakukan untuk melakukan amalan pada malam nuzul Quran, yaitu
memperbanyak berzikir, melaksanakan sholat malam karena Allah itu turun pada sepertiga malam. Yang ketiga, melakukan iktikaf. Dan yang keempat, banyak membaca Al-Quran. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat Allah, dan orang yang terbata-bata akan mendapatkan 2 pahala. 1 huruf saja yang kita baca teman-teman akan dilipatkan 10 kebaikan, dan juga kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Dan sebaik-baiknya manusia itu yaitu orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran dapat menjawab pertanyaan dalam pikiran manusia. Dari manakah kita berasal? Untuk apakah kita diciptakan? Hendak ke manakah kita? Dan kepada siapakah hendaknya kita memohon pertolongan? Sungguh dengan Al-Quran itu Allah naikkan derajat suatu kaum, dan dengan itu pula Allah rendahkan suatu kaum. Maka daripada itu teman-teman, marilah sama-sama kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Mulai dari membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, dan yang terpenting adalah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan dalam memperingati nuzul Quran. Sebelum saya pamit undur diri, saya tutup dengan pantun. Pergi ke pasar membeli cabai, naik motor bersama babe. Amal ibadah jangan ditunda terus deh, siapa tahu ajal gak sampai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disponsori oleh Iza Fotokopi dan AT Kaliki.